Hidup kita ini sebenarnya murah. Yang mahal itu adalah gengsi. Kita ini sebenarnya miskin di atas kekayaan yang ada. Saya ini ya latar belakang politisi. Jadi setiap gerakan untuk pembentukan kelompok, orang melihat sepertinya saya sedang membangun basis. Hidup kita ini sebenarnya murah. Yang mahal itu adalah gengsi. Jika hidup ini dikelola dengan baik, dengan melihat potensi yang ada di wilayah ini, sebenarnya masyarakat itu bisa mudah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Persoalan kita yang pertama adalah kita ini malas. Yang kedua adalah gengsi. Saya punya profesi sebagai seorang kontraktor. Tetapi begitu saya melihat peluang yang ada di sini, saya langsung ke pertanian dan perkebunan. Bahwa selama ini berangkat dari pemahaman saya tentang petani. Tani itu sebenarnya singkatan dari Tiang Agung Negara Indonesia. Selama ini petani justru mengagungkan profesi lain. Mengagungkan pegawai negeri, mengagungkan pengusaha. Padahal sebenarnya dia sendiri lupa bahwa dia ini hal yang harus diagungkan. Maka tunjukkanlah bahwa petani sebenarnya suatu profesi yang mulia yang harus ditekuni dan digeluti secara profesional. Saya dan Pak Yosep Libusili diskusi bersama dengan Pastor Paroki Romo Markus Kapitan bahwa kita mulai satu gerakan namanya gerakan 3T, tanah, tani, tanam. Kalau melihat wilayah Adunara Barat, Adunara Tengah, Wotan Ulumado, kita ini sebenarnya miskin di atas kekayaan yang ada. Kita miskin di atas kekayaan yang ada, faktornya hanya dua. Satu, sumber daya manusia. Dan yang kedua adalah pemborosan di bidang adat budaya kematian. Dengan bergeraknya saya masuk dalam dunia pertanian ini, memotivasi teman-teman sarjana yang pulang kampung, kami bentuk kelompok. Ada 7 kelompok di desa Bukit Seburi 2. Ketika masyarakat kita motivasi, maka dengan sendirinya dia menyadari bahwa sebenarnya profesi petani itu adalah profesi yang paling baik. Tapi berangkat dari budaya kita, bahwa masyarakat orang Flores Timur, masyarakat Lamholok, lebih banyak melihat bukti ketimbang kita ngomong. Maka kita harus membuktikan dulu bahwa bergelut dalam dunia pertanian, khususnya sorghum dan jagung, kita harus tunjukkan kepada mereka bahwa inilah hasil kerja kita. Orang melihat karena saya ini ya latar belakang politisi, jadi setiap gerakan untuk pembentukan kelompok, orang melihat sepertinya saya sedang membangun basis. Tidak, saya sama sekali tidak berpikiran seperti itu. Karena tujuan kita yang satu yaitu bahwa kita masyarakat ini mesti harus duduk sama-sama, berdiri sama-sama. Sudah ada 8 kelompok yang kami bentuk, kami buat kesepakatan bersama, kita memberikan motivasi, tanggapan mereka sangat positif. Sangat positif. Tetapi persoalannya bahwa saya dan Pak Yos harus memulai. Tidak sekedar kita ngomong, kita buktikan bahwa yang kita omong itu dan kita buat seperti yang kami ngomong. Terbukti bahwa kemarin ada 80-an orang datang di sini. Kami berbicara bersama, kami datangkan petugas dari provinsi, kemudian dari kabupaten. Kita memberikan motivasi secara bersama-sama di kebun ini.
di kebun ini. Jadi kita menghadirkan orang, kita siapkan kelompok untuk datang memberikan motivasi secara bersama-sama. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Dinas Pertanian Kabupaten karena mereka begitu proaktif terhadap kegiatan saya dan Pak Yos. Nah ini kebun saya dan Pak Yos mewakili kelompok-kelompok yang ada. Kami berikan bukti, kami menyambut baik program pemerintah itu baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Ya kemarin saya ikuti alokasi dana tentang pembibitan sorghum. Saya bilang kita tidak perlu bibit, kita arahkan masyarakat langsung tanam. Ya kami tanam. Ini kebun kami ini dipagari oleh kelor. Sehingga di sini sebenarnya kami menunjukkan bahwa apa yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Flores Timur dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, mari kita sambut. Kita buatkan ini supaya sebagai bukti bahwa kita menyambut baik program pemerintah untuk masyarakat. Oleh karena itu saya hanya minta, jika para pemangku kebijakan di daerah ini menyadari bahwa mayoritas masyarakat Flores Timur adalah 80% petani, maka dalam proses penganggaran lebih cenderung harus melihat hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi di Dinas Pertanian itu mesti harus ada alokasi dana yang lebih baik untuk proses pembibitan, kemudian petugas turun memberikan motivasi pada masyarakat tentang pertanian. Saya rasa bahwa ini sudah bisa membantu masyarakat. Kerja kebun ini jadinya lucu karena selama ini kan kami dua tidak pernah. Tiba-tiba kerja kebun di mata jalan begini, semua orang lewat itu kritik sama kami dua ini. Tidak pernah kerja kebun, sekarang kerja kebun, hasilnya seperti ini, ya sudah kami diamkan saja. Artinya kritik itu bagi kami itu kan sebenarnya satu motivasi, mendorong kami untuk lebih bersemangat lagi dan kita buktikan. Jadi waktu itu bayangan orang-orang yang ada di sini bahwa kebun ini tidak bisa ditanam. Begitu kami kerja dan hasilnya seperti ini, semua orang bingung. Jadi begini, menggeluti suatu pekerjaan itu harus dianggap hobi. Dan kami bekerja kebun ini dianggap hobi. Sehingga kalau memang kami tidak datang di kebun itu rasanya hobi kita tidak bisa tersalurkan. Jadi berapapun biayanya, kami harus lakukan itu hanya demi hobi.